Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya roti, minumnya aqua. Dengan mencintai Nabi kelak akan mendapat syafaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Mukarram yang kami hormati para alim, para ulama, para ajengan, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga adik-adik TPA yang tadi sudah lancar membaca Quran sebagai generasi harapan kita, penerus mudah-mudahan pengajian yang dibimbing oleh ustadz dan ustadzah di lingkungan Haringin ini insya Allah tambah maju dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk Bapak Takmir Masjid dalam hal ini Ketua DKM Bapak Tukiran yang tentu kami hormati, kami muliakan,
yang telah memperkenankan kami untuk bersilaturahim sekaligus berbagi, saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat yang baik, mengikuti tuntunannya, dan kelak pada hari kiamat insya Allah akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka mendengarkan pengajian ini mohon berkenan mengasih patung satu lagi. Gak apa-apa Bu ya? Ya. Awalnya benang, jadinya baju. Siapa yang tenang nanti akan dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mohon maaf nanti jangan pula digelari Ustaz Patung ya. Itu hanya pelengkap saja. Insya Allah mudah-mudahan tidak ngantuk. Nanti kalau ada ngantuk lagi kita akan pantuni lagi dengan ngantuk. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1455 tahun yang lalu, menurut hitungan tahun Hijriah, lahirlah seorang nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam hari ini kita memperingatinya tahun 1445 Hijriah. Maknanya dihitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang islami, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang tentram, aman, dan umatnya rajin beribadah, yang kemudian hasil terakhirnya setelah beliau berjuang kurang lebih 23 tahun, hasilnya seperti yang sama-sama kita rasakan, bahwa hasil terakhir dari perjuangan baginda Rasulullah SAW, sebagaimana misi dari Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta itu maknanya segala apa yang ada di alam ini. Kalau makhluk hidupnya, ada manusia, ada jin, ada tumbuhan, ada hewan, seluruhnya mendapat kasih sayang, mendapat kedamaian dari diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikasi bahwa betul-betul kehidupan itu terwujud adanya rasa kasih sayang dan kedamaian, bahwa apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruhnya adalah menyenangkan bagi umat Islam maupun umat yang tidak Islam, karena di Madinah dahulu tidak seluruhnya Islam, ada juga yang Yahudi atau agama lain, tapi seluruhnya diperlakukan dengan seadanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut sejarah beliau lahir tahun 571 Masehi di kota Mekah. Ibunya namanya Aminah, bapaknya namanya Abdullah. Kemudian beliau hidup dengan penuh ujian dan cobaan. Betapa tidak, menurut sejarah, bahwa beliau masih berusia 6 tahun 6 bulan di rahim ibunya, qadarullah bapaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala alias sudah wafat atau meninggal dunia. Artinya beliau lahir dalam kondisi yatim yang tidak punya orang tua, diasuh oleh ibunya. Itu pun hanya 6
tahun. Setelah 6 tahun usia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Itu pun hanya 2 tahun diasuh oleh beliau, karena di saat usia 8 tahun kakeknya yang penyayang pun terhadap cucunya, ternyata kakeknya pun juga meninggal dunia. Itu kalau 5 kali kan 500.000. Tapi tidak seperti yang di video itu. Masuk saya punya utang 500.000, suruh bayarnya 1,5 juta, gimana? Ada aja. Seandainya satu hari sholatnya dikasih 500.000, kalau kita berusia 60 tahun itu Pak, sholat rajin itu, insya Allah belum terkumpul 1 triliun, belum. Artinya seandainya seluruh ibadah kita ini dikumpulkan, dinilai oleh Allah untuk mendapatkan surga, tentu nggak sebanding. Maka dulu ada sahabat, mohon maaf, ada hamba Allah, malaikat masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia sudah merasa banyak beribadah. Dia bilang apa? Jawabnya Pak, tolong saya masukkan surga dengan amal. Allah sudah mulai lagi, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia masih merasa banyak ibadahnya. Akhirnya ibadahnya itu supaya dia lega ditimbang antara ibadah dengan nikmat yang Allah beri di dunia ini. Masih banyak nikmat yang Allah beri. Jadi sebenarnya orang masuk surga itu karena mendapat kasih sayang Allah, bukan karena ibadahnya. Tidak seberapa. Maka kenapa kita masuk surga? Karena Allah punya kasih sayang. Kenapa Allah berkasih sayang dengan kita? Karena kita taat. Taat kepada apa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata-kata lebur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memiliki kita. Kita bangga Pak, pada Tuhan namanya Allah. Jadi kita ini milik Allah. Tapi kadang-kadang kan enggak merasanya kalau saudara kita enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Buah mangga manis rasanya. Beli durian di Kalianda. Bila ibu sudah cukup uang belanja, hatinya rasanya bahagia. Betul ya? Malamnya ingin memijit bapaknya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjut ya. Masih ya, lagi lah. Kira-kira 50 menit lagi, kebanyakan. 50 menit lagi cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, tapi masuk surganya duluan dengan mengajak seluruh umatnya. Dan beliau menjamin, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umat itu pasti bakal masuk surga. Ilaman abah, ada kecualian enggak. Sahabat heran, kok masuk surga enggak? Wa man yaqbal Rasul, maka sahabat bertanya, siapa yang dengan diajak masuk surga ya Rasul? Beliau melanjutkan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaati aku akan masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia enggan untuk masuk surga. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, karena beliau sudah berpesan kepada umatnya. Sebuah hadis yang artinya gini, antara aku diutus dengan hari kiamat itu, beliau menyandingkan jari tengah sama jari telunjuk. Artinya sudah dekat. Ibarat orang jualan buka lapak, Pak. Sekarang zamannya buka lapak atau buka lapak di pasar, buka dasar. Tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dipanggil oleh Allah, karena nabi-nabi sebelumnya banyak. Di
dalam Quran memang cuma 25, tapi di dalam hadis beliau menyampaikan bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya kurang lebih ada 1024.000 orang. Setiap umat ada nabinya, tapi tidak dicatat dalam Al-Quran. Maknanya kehidupan itu sudah berlalu lama sejak Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam ada kehidupan namanya alam jin, dan jin itu beribadah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam buku Bidayah wa Nihayah. Artinya sekarang tahun 2000 Nabi Adam itu dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih baru 6.000 tahun yang lalu. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan sudah wafat, kehidupan ini hanya bonus. Nabi sudah tidak ada, karena hidup itu kalau nggak dipimpin Nabi pasti suka-suka. Kalau dipimpin Nabi kan jelas. Yang patuh, nurut, sekarang di alam barzah tenang. Yang tidak nurut seperti Fir'aun. Fir'aun sekarang ingin pulang ke dunia, ingin memperbaiki hidupnya. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Hatta idza ja'akumul maut qala rabbiji'un la'ali a'malu sholihan bima taro kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakun ila yaumil ba'ts. Kamu harus waspada terhadap godaan setan, sebab setan itu akan menggoda kamu terus sampai mati. Kalau sampai mati kamu lengah digoda setan, sehingga di alam barzakh dia akan memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Niscaya aku akan beramal, berbuat, beribadah bukan seperti yang aku lakukan pada masa aku di dunia. Kata Allah, sekali-kali gak bakalan. Kamu sudah berjalan menuju akhirat, sudah di alam barzakh, dan kamu tidak akan kembali sampai kamu di situ pada hari yang dibalik. Jadi kita ini Pak dicemburui oleh sahabat dan para nabi hari ini tidur tenang. Nanti bangun udah hari kiamat. Perasaan orang yang soleh itu tidurnya seperti pengantin baru. Tapi orang yang tidak soleh, hidupnya tidak patuh dengan baginda Rasul atau para nabi-nabi sebelumnya, dia gelisah dan ingin kembali ke yang dari Allah SWT. Intinya dari penyampaian pada malam hari ini Bapak-Bapak sekalian, bahwa kita harus berbangga, senang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pahalanya cukup berat bila kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Pak, bersin yang hanya berupa penyakit itu menjadi pahala karena kita mencapai alhamdulillah. Wahai yang dengar dan nyemprot kita tapi kalau yang Allah dapat pahala, yang bersin yang dikubur dapat. Bahkan gara-gara bersin itu akhirnya orang bisa menjadi besanah. Ibu ada yang belum bisa, tolong itu dibiasakan bersin. Ada kisahnya. Jadi ada orang naik bis dari Jakarta ke Surabaya, yang satu turun di Kediri, yang satu turun di Malang. Duduknya bersampingan karena belum banyak yang punya mobil pribadi, harus naik bis. Baik, alhamdulillah. Yang ini kemudian Mbak menjawab, wahai alhamdulillah yang bersih. Saudaranya, ya Allah. Ininya yang aku berarti sama-sama ngerti sunnah. Akhirnya ngobrol di sepanjang jalan perjalanannya ngobrol. Akhirnya cerita, saya punya anak baru lulus kuliah, namanya bla bla bla. Yang lain lagi punya anak lagi. Akhirnya di tengah perjalanan tuh ngobrol, akhirnya jadi pisang gara-gara maka itu yang sering saya tulisin. Selain pahalanya banyak, insya Allah ada peluang dapat bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya bahwa kita menjadi umat Muhammad SAW, bahwa beliau sangat ingin kita beriman untuk pantas-pantas, beramal untuk pantas-pantas, untuk diajak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pantas-pantas itu artinya bukan
bersungguh-sungguh, maksudnya pantas-pantas itu sesungguhnya pahalanya tidak seberapa, tapi mendapat surganya abadan-abadan selama-lamanya, nggak akan berakhir, nggak akan tua tapi muda terus, nggak akan susah tapi senang terus, nggak akan sakit tapi sehat terus, dan tidak akan mati tapi hidup selama-lamanya. Itulah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekian apa yang bisa kita sampaikan, karena tadi di awal sudah ada pantunnya. Boleh Bu ya? Yang terakhir dikasih pantun ya? Boleh. Burung nuri, burung cendrawasih, terbang tinggi ke tanah Papua. Sampai di sini dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu panjang umurnya, murah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kelak mati masuk surga. Amin. Ibu-ibu tadi sudah ada pantunnya. Yang terakhir banget, pantun untuk bapak-bapak. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Bila bapak-bapak punya rezeki yang lapang, boleh nanti nikahan. Jadi gitu. Canda Pak ya. Wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.